Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara teman-teman untuk mendaftarkan termin visa. Karena sebelum kalian dapat visa, otomatis kalian harus mempunyai termin tersebut atau janji temu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan atau bagaimana cara, langkah, dan tahap untuk kalian membuat janji temu tersebut. Yang pertama kalian tulis saja langsung ke Google ya, karena janji temu itu didaftarkan secara online. Terus kalian tulis saja, misalnya nih, termin visa Jerman, gampangnya ya, termin visa Jerman. Oke, terus kalian klik aja yang paling atas. Nah, di sini ini merupakan website kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Ini masih pakai bahasa Inggris, kalian langsung aja pakai bahasa Jerman. Di sini ada beberapa termin visa yang ada ya di kedutaan Jerman Jakarta. Kalian kalau misalnya untuk visa au pair, Efesyot, PFD, Ausbildung maupun Studium, kalian pilihnya yang ini, Termin Warteliste für Nationale Visa. Nah, di sini ada visa yang dijelaskan Studium gitu, Ausbildung. Ini Freiwilligkeitsdienst ini sama kayak Efesyot, PFD, terus ini au pair. Nah, kalau Familienstermin itu yang mana? Kalau kumpul keluarga ya beda lagi di sini terminnya. Tapi saya nggak akan bahas di sini, tapi saya fokusnya ke program ke Jerman. Nah, kemudian kalau misalnya kalau udah pastikan pilih bagian yang ini, kolom yang ini ya, kalian lanjut aja weiter. Nah, di sini dijelaskan nih, kalau misalnya termin di kedutaan Jerman itu harus Warteliste, kalian nggak bisa menentukan tanggal, bulan, dan kapan kalian ingin bikin terminnya. Tapi kalian harus daftar termin dulu. Kemudian baru nanti dikonfirmasi melalui email untuk termin kalian. Kalian lanjut aja, weiter. Nah, di sini udah dijelaskan nih informasinya. Kalian boleh baca ini sampai selesai. Saran saya sih dibaca aja dulu gitu. Cuman karena menurut saya ini nggak perlu saya jelaskan, nanti bisa kalian baca sendiri. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Contoh pengisian. Nah, di sini dijelaskan misal nih, kalau misalnya kalian, kalau di Jerman itu ada namanya yang Vorname, Nachname. Nachname di Jerman itu nama belakang, biasa itu nama family dari papa biasanya. Misalnya nih kalian seorang anak, berarti nama kalian dari ayah kalian. Kalau misalnya kalian seorang istri, berarti nama kalian itu dari suami gitu. Nah, contohnya kalau misalnya dua Buchstabe, berarti Reza itu phone namanya, Rahadian itu namanya, nama belakangnya. Tapi kalau misalnya tiga suku kata, contohnya Reza Rahadian Pratama, ya nama belakangnya Pratama, kemudian nama depannya Reza Rahadian gitu. Ini yang tadi saya jelasin ya. Kalau cuma satu nama, misalnya Rudi, berarti phone namanya Rudi, namanya juga Rudi gitu. So, saya akan lanjut bagaimana cara pengisian terminnya. Nah, di sini ada informasi data yang dibutuhkan. Nah, ini wajib kalian isi dan sesuaikan dengan data yang kalian punya. Jangan sampai salah penulisan, karena kalau misalnya salah penulisan, kalian nggak akan bisa masuk kedutaan Jerman. Otomatis termin kalian itu batal atau cancel, dan kalian harus daftar termin dan nunggu lagi gitu. Biasanya tergantung ya, kalau dulu itu dapat termin tuh sampai 3 bulan baru ada konfirmasi dapat termin. Nah, sekarang tuh udah mulai cepat gitu, karena keberangkatan ke Jerman pun sekarang nggak ada keterbatasan akibat corona, semuanya udah kembali normal gitu. Biasanya bisa lebih cepat, ada juga yang sebulan udah dapat konfirmasi termin. Nah, seperti yang saya bilang, kalau misalnya nama kalian, nama belakangnya ada dua suku kata, berarti nama terakhir ada ditulis di sini, namanya. Tapi kalau misalnya nama itu nama depan. Nama depan kalian kalau misalnya dua suku kata, misalnya kalian namanya misalnya kita perumpamakan aja. Misalnya siapa ya namanya orang Indo? Orang Indo misalnya namanya Fitrah gitu. Fitrah apa ya? Jangan Fitrah deh. Misalnya nama kalian si Bunga Citra misalnya. Bunga nama depan, Citra nama belakang. Berarti nama depannya yaitu Bunga, nama belakangnya. Nah, nama dulu nih, nama dan phone nama jangan lupa. Berarti nama kalian itu Bunga,
Vorname Citra, karena kan Citra Bunga namanya. Kemudian email, tulis email aktif ya, yang kalian selalu buka atau yang bisa kalian gunakan. Kemudian ulang lagi emailnya, wiederholen di sini. Kemudian vollständige Passnummer ohne Zusatz. Nah, di sini jelaskan bahwa nomor paspor yang tertulis di paspor bagian depan kalian. Kemudian Geburtsdatum, tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun disesuai dengan ejaannya. Tanggal, bulan, dan tahun. Telepon nummer aktif yang bisa dihubungi. Misal ada dokumen yang kurang atau misalnya visa kalian udah selesai gitu. Nanti akan dihubungi melalui email atau melalui telepon. Nah, di sini ada yang namanya visum kategori. Visa kategori apa yang mau kalian bikin? Di sini ada studi, Sprachkurs itu kursus bahasa, Arbeitsaufnahme, Praktikum, Au pair, Sozialdienst. Sozialdienst ini seperti FSJ BFD, Au pair udah jelas ya. Praktik kerja ini sama seperti dengan Ausbildung gitu. Arbeitsaufnahme ini juga bisa nih untuk Ausbildung. Jadi antara dua ini nih kalau misalnya kalian mau Ausbildung. Nah, biasanya kalau misalnya kalian daftar visa au pair ya kalian klik yang au pair. Gitu. Nah, kemudian setelah kalian klik yang au pair, kalian harus centangnya ini. Ich möchte keine Antrag für Familie Nachachtung. Ini maksudnya kalian tidak membuat termin visa ini untuk kumpul keluarga, tapi untuk contohnya untuk au pair tadi. Nah, lanjut kalian tulis saja yang tertera di sini. Kalau misalnya sekiranya ini nggak jelas, ya udah kalian ganti lagi gambarnya. Ini misalnya DY2335 misalnya. Kalau misalnya udah selesai, nah kalian klik Speichern. Nah, ini untuk menyimpan, otomatis nanti akan ada email yang menyatakan bahwa kalian udah terdaftar sebagai Warteliste termin atau janji temu untuk visa ke Jerman. Nah, nanti akan dikonfirmasi ulang ke email kalian, email yang kalian tulis di sini. Nanti cek emailnya. Kemudian saya sarankan untuk secara berkala untuk cek email kalian, karena biasanya itu bisa jadi lebih cepat atau akan lebih lama ya konfirmasi untuk termin kalian. Nah, kalau misalnya di German Schule kita membantu peserta untuk pembuatan termin visa supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya kesalahan input data atau penulisan gitu. Jadi kita bantu. So, seperti itu ya. Ini sangat gampang sekali, kalian tinggal ikuti aja perintahnya seperti apa yang diminta, terus diisi sesuai dengan data yang kalian punya gitu. Dan pastikan benar-benar richtih, tidak ada penulisan kata maupun kesalahan kata maupun huruf gitu. So, sekian aja video singkat untuk kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang ingin diketahui lebih lanjut, nanti akan saya bikinkan video ekstranya. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe YouTube Jerman Schule. Kalau misalnya kalian ada tema yang ingin dibahas, silahkan juga tulis di kolom komentar. Nanti saya usahakan untuk membuat videonya. Oke. Sampai ketemu di next video. Saya Lili Permata. Salam dari Jerman.